Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fatwanatala dari kelas E. Saya Putri Aulia Septianti dari kelas 2E. Kami dari kelompok 11 penyusun e-book yang berjudul Indonesia Kuat dan Bersatu, Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan e-book mengenai pentingnya ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Next. Nah, di sini kata pengantarnya, e-book ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas kami sekaligus sebagai media pembelajaran yang ditujukan untuk siswa SD dan MI kelas 5. Nah, materi yang disajikan dalam e-book ini membahas tentang pentingnya ketahanan nasional serta bagaimana Indonesia memanfaatkan letak geografisnya sebagai geostrategi dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, dalam persembahan ini kita mempersembahkan e-book ini untuk siswa-siswi SDMI kelas 5 sebagai generasi muda penerus bangsa, dan selanjutnya guru yang selalu membimbing dan mendidik dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan, dan serta semua pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat daftar isi, ada kata pengantar, halaman persembahan, daftar isi, bab pertama, pendahuluan, bab kedua, cinta tanah air sebagai dasar ketahanan nasional, bab tiga, letak strategis Indonesia, bab 4 yaitu ketahanan nasional sebagai geostrategi, bab kelima unsur-unsur ketahanan nasional, dan bab 6 peran generasi muda. Nah, untuk bab yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, di bab pertama ini ada pengertian ketahanan nasional, arti geostrategi, dan pentingnya ketahanan nasional bagi Indonesia. Di slide pertama, ini menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional di dalam bab ini ada apa saja. Dan selanjutnya di sini ada peta konsep yang akan kita bahas di dalam bab ini. Selanjutnya di sini ada komik edukasi. Dan di sini ada ketahanan nasional, yaitu di subbab ini menjelaskan tentang apa itu ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu kemampuan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai masalah atau ancaman supaya negara tetap aman dan kuat. Untuk siswa atau kelas 5 ini bisa memahami apa itu pengertian dari ketahanan Indonesia nasional. Selanjutnya ada geostrategi. Nah, kalau di geostrategi itu strategi atau cara yang digunakan Indonesia untuk mencapai tujuan negara dengan memanfaatkan kondisi wilayah Indonesia. Selanjutnya ada pentingnya ketahanan nasional bagi Indonesia, yaitu ketahanan nasional penting banget nih buat tahu gitu pentingnya ketahanan nasional di dalam Indonesia ini. Dan juga Indonesia karena negara kita luas dan punya banyak perbedaan suku, budaya, dan agama. Jadi kita harus menjaga persatuan supaya negara tetap aman. Selanjutnya di sini juga ada sifat-sifat ketahanan nasional, yang dimana para siswa dan siswi itu tahu bahwa ketahanan nasional juga mempunyai beberapa sifat-sifat. Contohnya seperti yang ada di dalam buku ini. Nah, selanjutnya kita ada soal agar kita itu dapat mengasah apa yang sudah kita dapat, apa yang dipelajari di pelajaran sebelumnya. Di sini juga ada kunci jawabannya. Lalu ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan ini mencakup dari awal kita belajar materi hingga akhir dan disimpulkan di dalam kesimpulan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang bab kedua ini kita belajar yaitu Indonesia Kuat dan Bersatu. Yang kita pelajari itu yang pertama A, makna persatuan dan kesatuan, B, pentingnya persatuan bagi bangsa, yang C, contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terampir peta konsep. Nah, yang pertama itu makna persatuan dan kesatuan itu mencakup apa itu persatuan, contoh persatuan Indonesia, dan ibaratnya seperti apa. Nah, yang kedua itu pentingnya persatuan bagi bangsa. Ini juga mencakup kisah nyata kemerdekaan, manfaat persatuan bagi bangsa, dan akibat jika tidak bersatu. Nah, selanjutnya contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, tujuannya kata konsep dari subbab ini adalah memahami makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa, mengetahui mengapa persatuan itu sangat penting bagi Indonesia, serta menerapkan sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, tentang bab ini juga kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, bahasa maupun agama. Walaupun berbeda-beda, seluruh rakyat Indonesia juga harus tetap bersatu sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Next. Nah, di sini makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah bergabungnya berbagai kelompok yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh, di mana kata persatuan itu sendiri berasal dari kata satu, yang berarti tidak terpisah-pisah atau tidak terpecah-pecah. Nah, persatuan itu sangat penting karena dapat membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan tidak mudah dipecah belah. Dijelaskan juga di sini contoh-contoh persatuan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu berbagai suku hidup berdampingan, beragama-agama dan hidup rukun. Yang terakhir itu gotong royong. Nah, persatuan ini juga tuh tercantum dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan bagi bangsa kita sejak Indonesia berdiri hingga sekarang dan selamanya. Di sini kita bisa melihat komik edukasi, komik tentang menjaga persatuan. Nah, ibaratnya itu seperti bayangkan sebuah pelangi, warna merah kuning, warna merah, kuning, hijau, biru, semuanya berbeda-beda. Tapi bersama-sama mereka membentuk pelangi yang sangat indah. Begitulah Indonesia walaupun berbeda.
tapi indah saat bersatu. Ini bisa kita menjadi pedoman bahwa persatuan itu kita harus bersatu agar menjadi sebuah bangsa yang indah. Selanjutnya, pentingnya persatuan. Nah, yang tadi kita jelaskan, tanpa persatuan itu sebuah bangsa akan mudah goyah dan pecah. Persatuan itu adalah kekuatan terbesar di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti sapu lidi. Satu lidi ketika dipatahkan itu akan mudah patah, tetapi jika dikumpulkan bersama-sama itu akan menjadi kita menjadi kuat dan tidak bisa dipatahkan. Next, di sini ada kisah nyata dari pada tahun 1945 para pemuda dari Sabang hingga Merauke bersatu melawan penjajah Belanda dan Jepang. Di sini juga ada akibatnya jika tidak bersatu. Nah, jika tidak bersatu tuh negara tuh mudah terpecah belah dan terjadi konflik pembangunan terhambat dan negara tuh menjadi lemah. Nah, pesannya buat untuk kita harus selalu menjaga persatuan agar Indonesia itu tetap kuat dan sejahtera, tidak mudah goyah untuk dipecah belahkan. Next, yaitu yang selanjutnya contoh sikap bersatu. Nah, kita bisa lihat ini contoh sikap di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah itu kita berteman. Contohnya itu berteman tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Bermain dan berolahraga bersama. Nah, di lingkungan keluarga itu kita bisa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyelesaikan masalah keluarga dengan cara musyawarah bersama-sama. Selanjutnya di lingkungan masyarakat kita bisa bergotong royong, membangun desa, nah, lalu merayakan hari besar bersama warga. Nah, sikap ini tuh bisa kita ajarkan kepada anak-anak kecil dari dini untuk bekerja sama, saling membantu, tidak membeda-bedakan juga, serta di masyarakat dengan gotong royong itu juga kita menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Di sini juga ada pertanyaan dan juga kunci jawaban kita sediakan. Nah, di sini kesimpulan-kesimpulan dari bab subbab tadi, nah itu makna persatuan dan kesatuan, yang kedua itu pentingnya persatuan, dan yang terakhir itu contoh sikap bersatu. Bab tiga, yaitu letak strategis Indonesia. Ini di sini mencakup letak geografis, keunggulan letak, dan pengaruh letak terhadap kehidupan bangsa. Next. Nah, di sini kita bisa lihat letak konsepnya, mencakup apa saja, dan tujuannya itu mengetahui letak geografis Indonesia secara astronomis dan geologis. Nah, tentang bab ini, letak geografis Indonesia itu memiliki sangat istimewa karena berada di posisi strategis dunia. Negara ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kita bisa lihat di sini letak astronomis Indonesia itu garis lintangnya itu 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, untuk garis bujurnya itu 95 derajat bujur timur dan 441 derajat bujur timur. Nah, di sini ada komik edukasi yang menggambarkan keistimewaan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, seperti kita jelaskan juga tadi, Indonesia letaknya astronomis itu dari garis lintang utara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Untuk garis bujurnya itu 95 derajat bujur timur. Nah, letak geografis juga itu diletakkan oleh utara benua Asia, selatan benuanya itu ada Australia, barat samudra itu ada Hindia, dan timur samudra itu ada Pasifik. Nah, pembagian waktu Indonesia. Di sini Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, di sini adalah keunggulan letak strategis Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan, Indonesia itu sangat strategis karena sebagai jalur perdagang internasional yang ramai dilalui kapal-kapal dari berbagai negara, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dan peluang kerja. Nah, di sini kita bisa lihat jalur perdagangan Indonesia itu banyak menjadi jalur tersibuk, kapal tersibuk karena banyak kapal dari Asia Timur seperti Cina dan Jepang menuju Eropa dan Amerika melewati perairan Indonesia. Nah, tidak hanya itu, Indonesia itu menjadi tanah subur dan kaya sumber daya karena memiliki daerah tropis dan banyak gunung berapi, sehingga tanahnya menjadi subur, jadi kaya akan alam. Nah, di sini adalah keberagaman hayati, banyak tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang sangat beragam, dan iklim tropis yang menguntungkan karena Indonesia tidak ada salju, jadi hanya ada musim hujan, musim kemarau, dan musim panen ya. Nah, di sini pengaruh letak terhadap kehidupan. Banyak letak-letaknya yaitu dagangan, sumber daya yang banyak, dan perairan yang luas. Di sini ada komik edukasi menjelaskan tentang letak geografis. Nah, di sini kita bisa lihat ada pengaruh terhadap bidang pertanian, pengaruh terhadap bidang perdagangan, pengaruh terhadap bidang budaya, pengaruh terhadap bidang pertahanan dan keamanan, dan terakhir pengaruh terhadap bidang pariwisata. Di sini bisa kita lihat kesimpulan-kesimpulan tadi yang dari bab-bab sebelumnya. Bab sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada bab 4, yaitu ketahanan nasional sebagai geostrategi. Pada bab 4 ini, kita akan belajar tentang bagaimana Indonesia menjaga kekuatan dan keamanan negaranya melalui geostrategi. Di bab pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian geostrategi di Indonesia. Jadi, Indonesia punya cara atau strategi supaya negara tetap aman, kuat, dan tidak mudah terpecah. Lalu, pada bab kedua,
itu dijelaskan hubungan antara ketahanan nasional dengan geostrategi. Artinya, strategi yang dibuat Indonesia membantu menjaga persatuan, keamanan, dan juga kekuatan untuk bangsa. Selanjutnya, itu ada 8 aspek ketahanan Indonesia. Nah, jadi ketahanan Indonesia itu mempunyai 8 aspek. Nah, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya, di bab selanjutnya itu, atau yang terakhir, kita akan belajar tentang tujuan geostrategi bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuannya itu agar masyarakat hidup aman, sejahtera, rukun, dan negara Indonesia tetap utuh. Tuh. Nah, di sini ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini salah satunya contoh kesehariannya. Di sini juga ada melindungi wilayah negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan dan ketahanan nasional, memperkuat rasa cinta tanah air, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, ini contohnya di sekitaran kita, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya ada memperkuat aspek budaya sosial, memperkuat aspek ekonomi, memperkuat aspek pendidikan, dan terakhir memperkuat aspek pertahanan keamanan. Nah, di sini akan membahas tentang apa yang sudah kita pelajari di awal pelajaran, dan ini kita ada untuk latihan soalnya. Dan di sini juga ada kunci jawabannya, dan terakhir ada kesimpulannya. Jadi ini kesimpulan dari awal pertama kita belajar hingga akhir, kita simpulkan menjadi satu agar siswa nanti lebih mudah memahami dari pelajaran pertama hingga akhir. Selanjutnya ada bab 5 yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Yang subbabnya ada unsur-unsur ketahanan nasional, macam-macam unsur ketahanan nasional, pentingnya unsur-unsur ketahanan nasional, peran pelajar dalam menjaga ketahanan nasional, dan cara menjaga ketahanan nasional. Nah, pada bab 5 ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang membentuk ketahanan nasional Indonesia. Nah, di subbab pertama ini kita akan membahas unsur-unsur ketahanan nasional yang menjadi bagian penting agar negara tetap kuat dan aman. Selanjutnya ada subbab pentingnya unsur-unsur ketahanan nasional yang dijelaskan kenapa sih unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada contohnya juga unsur-unsur nasional, yaitu ada ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan terakhir ada ketahanan keamanan. Di bab selanjutnya ini, yaitu ada pentingnya unsur ketahanan nasional. Jadi kita itu akan tahu betapa sih pentingnya ketahanan nasional itu, dan di sini juga ada contoh-contohnya, yaitu seperti menjaga persatuan bangsa, membantu menciptakan keamanan negara, menjaga kestabilan kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi budaya bangsa Indonesia, dan juga memperkuat rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya ada peran pelajar dalam menjaga ketahanan nasional, yaitu cara menjaga ketahanan nasional. Kita akan belajar beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Karena kita sebagai seorang siswa atau siswi, maka kita anjurkan untuk menggunakan subbab ini, peran pelajar dalam menjaga ketahanan nasional. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada contoh-contoh ancaman dalam ketahanan nasional. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada perpecahan antar masyarakat. Yang kedua, penyebaran berita hoaks. Yang ketiga, tawuran. Yang keempat, narkoba. Yang kelima, kemiskinan. Dan yang terakhir, yaitu pengaruh budaya negatif. Nah, di sini ada cara menjaga ketahanan nasional. Setelah tadi kita mengetahui ancaman-ancaman ketahanan nasional itu seperti apa. Dan di sini kita belajar untuk menjaga ketahanan nasional itu bagaimana. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ada komik edukasi. Dan di sini juga ada video edukasi, cara melihatnya adalah di scan barcode ini, agar kita bisa tahu bagaimana sih ketahanan nasional itu. Nah, selanjutnya seperti biasa ada latihan soal lagi yang kita ambil soalnya dari pelajaran yang sudah kita pelajari di awal bab. Selanjutnya ada kunci jawaban, dan di sini kesimpulan. Kesimpulan juga adalah kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran bab pertama itu yang kita ambil hingga materi akhir, lalu kita simpulkan agar siswa dapat menyimpulkan pelajaran di bab ini tidak terlalu sulit gitu. Nah, selanjutnya bab 6 peran generasi muda itu mencakup belajar dengan rajin, menjaga persatuan di era modern, menghargai perbedaan, dan peduli lingkungan. Nah, kita bisa lihat di sini mencakup apa saja. Nah, yang pertama itu belajar dengan rajin, merupakan kewajiban utama setiap pelajar Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Generasi muda dapat berkontribusi nyata dalam memajukan bangsa dan menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Nah, di sini ada cara dan manfaat yang kurang lebih buat jadwal belajar teratur, kurang distraksi gadget. Nah, manfaatnya itu meraih cita-cita untuk masa depan. Di sini ada komik edukasi yang menjelaskan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan peduli lingkungan. Nah, menjaga persatuan di era modern ini sangat penting, terutama bagi generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi, kemajuan digital, seperti penggunaan ponsel dan internet. Nah, di sini kita bisa lihat contoh menjaga persatuan di era modern. Yang pertama itu bijak menggunakan media sosial, yang kedua menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga menjaga sikap toleransi dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menghargai perbedaan.
Nah, di sini bisa kita lihat bentuk-bentuk perbedaan yang ada di Indonesia, keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, dan keberagaman pendapat. Nah, kita bisa lihat di sini sikap dan dampak apa saja yang didapat. Nah, selanjutnya itu peduli lingkungan. Kita di sini tahanan nasional itu tidak hanya berkaitan dengan aspek militer dan sosial budaya, tetapi juga mencakup ketahanan lingkungan hidup. Nah, itu bisa lihat di sini apa saja ancaman lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini. Yang pertama itu kebakaran hutan, yang kedua sampah plastik yang menumpuk di laut. Nah, yang ketiga itu polusi air yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga. Terakhir itu perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini pemanasan global juga mengancam pulau-pulau kecil di Indonesia dan mengubah pola cuaca secara drastis. Nah, apa saja sih aksi nyata yang bisa dilakukan generasi muda? Nah, yang pertama itu menanam pohon. Kita bisa mengikuti program penghijauan di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang kedua itu kurangi daur ulang, yang atau bisa disebut itu reduce, reuse, dan recycle. Nah, kita juga bisa menggunakan transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda ataupun kereta yang mengurangi emisi gas karbon. Yang terakhir itu edukasi lingkungan. Kita bisa menyebarkan kesadaran lingkungan kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Nah, ini bisa kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang di terus dengan sebabnya, dan ini kunci jawabannya. Kesimpulan dari bab dan sebab yang tadi kita jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.